Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman rebahaners, balik lagi di channel KBA ya. Di video kali ini admin bakalan bawain alur cerita film horor lagi teman-teman. Kali ini berjudul Pengabdi Setan. Oh iya, bagi teman-teman yang belum like, share, komen, serta subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, oke? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film Pengabdi Setan bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Rini. Rini ini tinggal di rumah bersama neneknya dan adik-adiknya serta ibunya yang sedang sakit. Sang ibu yang bernama Mawarni. Kemudian diperlihatkan Rini dan sang ayah yang sedang mendiskusikan masalah keuangan mereka yang sudah menipis. Hingga untuk berobat sang ibu pun uangnya cukup terbatas. Setelah mengetahui keuangan keluarga sedang menipis, Rini pun berinisiatif mendatangi tempat kerja ibunya dulu yang ternyata adalah seorang penyanyi. Dan Rini datang untuk meminta royalti sang ibu. Kemudian di malam hari, Rini masuk ke kamar sang ibu dan melihat sang ibu sedang berdiri di depan jendela. Dan seketika itu juga sang ibu jatuh dan meninggal dunia. Di malam harinya digelar pengajian di rumah Rini. Terlihat sang ayah masih sangat sedih atas kepergian Mawarni. Kemudian sang ayah berpamitan untuk merantau, mencari pekerjaan di kota. Keesokan harinya, Rini menghampiri Bondi yang melihat neneknya terjatuh ke dalam sumur dan langsung meninggal untuk menyusul Mawarni. Setelah itu, Rini menemukan surat yang ditunjukkan untuk Budiman dan Rini langsung mengantar surat tersebut untuk Budiman, ditemani oleh Hendra, anak Pak Ustadz. Kemudian Budiman menjelaskan kepada Rini bahwa dia adalah teman neneknya dulu. Dan neneknya tidak merestui pernikahan kedua orang tua Rini tersebut. Zaman itu seniman itu kurang bermartabat dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Oleh karena itu Mawarni mengikuti aliran pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Dan kamu percaya ibu kamu berdoa bukan kepada Tuhan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Setelah melihat kematian sang nenek yang tercebur ke dalam sumur, kemudian Bondi pun terlihat aneh dan ingin menyakiti adiknya yang bernama Ian. Setelah itu, Ian pun mulai dihantui oleh arwah setan neneknya yang mengajak dia bermain petak umpet. Dan di sisi lain, Tony yang sedang membaca majalah Maya pemberian Budiman yang menceritakan tentang pemuja setan menjelaskan kepada Rini bahwa ibunya berkaitan dengan sekte tersebut dan Ian akan diambil oleh sekte tersebut pada umur 7 tahun. Akan tetapi Rini tidak mempercayai Tony. Kan baca beginian bisa jadi sinting. Setelah mengalami banyak gangguan dari setan, kemudian Rini pun memanggil sang ustadz dan menceritakan semuanya. Kemudian sang ustadz pun menasihati Rini beserta adik-adiknya untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
iya. Masuk dulu. Sang Ustadz merencanakan pengajian di rumah Rini untuk mengusir setan-setan yang mengganggu mereka. Kemudian Pak Budiman menelpon Hendra, menyuruhnya untuk segera datang ke rumahnya sekarang juga. Pak Budiman telepon. Ada yang penting katanya. Dan di sana Pak Budiman memberikan artikel untuk diberikan kepada Rini. Namun saat perjalanan pulang, Hendra terjatuh dan langsung ditabrak oleh mobil truk, mengakibatkan Hendra meninggal dunia. Jenazah Hendra dibawa pulang oleh warga setempat. Kemudian Rini tanpa sengaja menemukan artikel yang dibawa Hendra. Saat malam, Rini pun melihat arwah gentayangan Hendra yang mencoba mengganggu Rini. Kemudian ayah mereka pun datang dan langsung membawa mereka untuk pulang ke rumahnya. Lalu terdengar suara Tony yang berteriak memanggil nama Ian yang terkunci di kamar mandi. Ian, Pak. Setelah mereka berhasil menyelamatkan Ian, kemudian terjadi sesuatu yang sangat mistis dan gaib. Rumah mereka dikepung oleh sekeliling orang, pengabdi setan, sekte setan tersebut. Kemudian terlihat Ian yang ditarik oleh arwah sang nenek. Sang ayah pun memohon ampun kepada ibunya dan sang istri. Kemudian mereka berhasil menyelamatkan Ian. Lalu, para pengabdi setan pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, mereka terlihat bersiap-siap untuk pergi dan pindah ke rumah susun. Kemudian sang ustadz pun datang untuk menemani mereka sembari menunggu jemputan datang. Dan nanti tepat jam 12 malam adalah ulang tahun Ian yang ke-7. Malam pun tiba. Setelah Rini membaca isi artikel tersebut, kemudian Rini menjelaskan artikel tersebut kepada Tony. Terlihat sang ayah di kamarnya ditemani oleh hantu Mawarni, sedangkan Bonnie merasa aneh dengan Ian. Kamu ngapain? Lagi bicara sama teman-teman. Kemudian ayah, Rini, Tony, dan Bondi bersembunyi di dalam kamar nenek dan melihat mayat-mayat hidup untuk menjemput Ian. Sang ustadz pun harus meninggal karena ditusuk oleh hantu. Setelah Ian pergi, mayat-mayat hidup tersebut masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Namun untungnya arwah sang nenek datang untuk menolong mereka, sehingga dapat menahan mayat-mayat hidup tersebut. Kemudian Budiman datang tepat waktu dan segera membawa mereka pergi. Dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu. Di tempat yang baru, terlihat Rini menerima makanan dari seseorang yang baru dikenal, yang ternyata dia adalah Darmina, sang pemimpin sekte iblis, dan sedang bertugas untuk menyebarkan benih-benih pengabdi setan. Ya, itu dia tadi alur cerita film horor yang berjudul Pengabdi Setan, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Tunggu admin di video-video selanjutnya. Admin doain semoga teman-teman semua sehat walafiat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.